Adi, apa kabar Indonesia Malam? Mungkin saya ke Bang Kodari. Bang Kodari, tapi di balik ribut-ribut ini, pro dan kontra, masih per hari ini, paling tinggal sebentar lagi. Kenapa tidak dari awal, sebelum kita menginisiasi bahwa oke, pilkada tetap dilakukan di masa pandemi corona? Karena sampai sekarang kontranya masih muncul. Karena memang kan banyak orang nggak sadar tentang potensi masalahnya. Mohon maaf, saya termasuk orang pertama yang ngomong soal ini. Kenapa? Karena saya biasa berurusan dengan pilkada. Dan saya membaca bahwa desain pilkada walaupun sudah coba diubah oleh KPU ya, dengan PKPU yang nomor 6 kemarin itu yang dirancang dalam keputusan pada bulan April 2020, itu tetap berbahaya dalam konteks September 2020, apalagi Desember nanti begitu. Karena apa? Maksudnya akan mungkin seperti ini? Iya, kan sudah ada batasan orang yang Nah begini, kita udah langsung loncat aja lah. Kalau saya tidak minta ditunda, saya minta agar semua potensi pertemuan itu harus dihapus begitu. Hapus sama sekali? Dihapus sama sekali, dihapus sama sekali. Karena untuk komunikasi dengan calon itu tidak harus ketemu. Bisa lewat media massa pasang iklan, bisa lewat media sosial, bisa pakai ruang publik alat peraga yang namanya baliho, spanduk, banner, leaflet, kan begitu. Untuk daerah-daerah yang sinyalnya lemah kan bisa. Mohon maaf, tadi saya webinar dengan profesor, dengan teman di Makassar. Dia bilang begini, loh anak sekolah ini sekarang semua dipaksa webinar, udah 6 bulan dipaksa webinar. Mau dia ada sinyal nggak ada sinyal kan dipaksa untuk webinar. Kenapa sekarang untuk pilkada tidak bisa webinar begitu? Pilkada tanpa begini-begini apa ya, kurang rasanya ini. Loh ya jangan kurang, ini kan kondisinya tidak normal. Karena kondisi tidak normal, sama juga dengan anak belajar online apalagi nggak ada sinyal kan kurang juga. Sekarang gitu saya ke Bang Saleh. Nah persoalannya begini, PKPU sekarang ini walaupun sudah direvisi itu cuma menurunkan jumlah peserta dari 100 menjadi 50. Tetap potensinya bom atom juga begitu. Jadi harus keluar ini satu-satunya cara adalah perpu, nggak bisa enggak. Gitu. Saya kemudian ke Bang Saleh Daulay. Bang Saleh Daulay, ini kan PAN juga sudah keluar statementnya ya, membaca kondisi sekarang berarti keinginan untuk pilkada ditunda. Ini kenapa baru sekarang Bang? Tadi saya ngobrol di iklan Pak Aban, dulu-dulu waktu pilkada mau dilaksanakan di tahun ini partai-partai nggak ada nolak ini. PAN juga nyalonin juga ya kadernya. Bagaimana Bang Saleh Daulay? Jadi ya begini, kita harus melihat beberapa pertimbangan. Pertama gini, di DPR sendiri persoalan antisipasi bagaimana agar pilkada ini berlangsung dengan aman, tentram dan nyaman dan sehat, itu sebetulnya sudah bolak-balik dibicarakan ya. Jadi bukan sekali ini saja atau bukan karena munculnya desakan kanan kiri ya belakangan ini. Tetapi memang sebelum ini diributkan atau menjadi kontroversi seperti itu, ini sudah jadi bahan pembincangan di DPR. Nah, cuman memang belakangan ada beberapa ormas besar seperti katakanlah Muhammadiyah, NU dan juga beberapa organisasi lain yang mempertimbangkan atas nama kebaikan bersama untuk menunda. Jadi untuk menunda itu tentu ada berbagai macam konsekuensi ya tentunya di belakang itu, termasuk diantaranya bagaimana para penyelenggara ini nanti bisa mendesain satu pilkada yang betul-betul tadi aman, tentram, sehat. Jangan sampai gara-gara pemenuhan hak konstitusional dari warga masyarakat dalam bentuk pilkada ini justru membuat mereka tidak aman atau katakanlah membuat mereka tidak sehat. Karena harga kesehatan itu tentu juga sangat mahal, apalagi di tengah situasi COVID-19 seperti ini. Tetapi di luar itu saya juga ingin menjelaskan pada kita semua bahwa kita tidak boleh juga memang terburu-buru untuk menentukan sikap kita seperti apa. Walaupun saya kira memang ada banyak pertimbangan tadi untuk mengatakan menunda itu juga benar ya. Tetapi memang masih perlu ada semacam studi singkat lah, katakan seperti itu, yang dilakukan oleh penyelenggara, Kementerian Dalam Negeri, partai-partai politik dan masyarakat untuk menentukan apakah memang kita ini menunda. Kalaupun ditunda sampai kapan? Kenapa pertanyaan sampai kapan ini menjadi penting? Karena tidak ada satupun ahli di Indonesia ini yang bisa memprediksi bahwa COVID-19 akan selesai pada bulan dan tanggal berapa. Jadi kalau misalnya ada penundaan, ya tentu harus ada sampai kapan. Karena kalau penundaan itu nggak ada batasnya, itu akan menimbulkan konsekuensi di mana akan banyak kepala-kepala daerah yang di PLT-kan. Kalau memang pada masa di mana pilkadanya belum terlaksana, beberapa kabupaten kota itu sudah habis masa jabatannya, begitu. Bang Saleh, sebenarnya ini masalah ada yang mengatakan bahwa ini akan simple jika calon-calon kepala daerah di kontestasi pilkada 2020 ini taat
aturan protokol kesehatan, komitmen dari partai ini kan juga penting. Berani tidak partai menganulir calonnya jika terbukti melanggar protokol kesehatan? PAN seperti apa? Jadi kemarin bahkan di dalam rapat-rapat di DPR yang kebetulan di Komisi 2 saya pernah mengikuti itu selama 4 jam. Itu ada juga Pak Abhan di situ. Kita mendiskusikan ini sebetulnya bagaimana agar ada aturan yang baru khusus protokol kesehatan dalam pilkada ini. Di mana di dalamnya itu bisa mengeluarkan satu klausul ya dalam aturan itu ya untuk diskualifikasi calon. Kenapa? Karena ini kan ada minimal ada 3 elemen yang penting untuk diantisipasi di sini. Pertama adalah calonnya sendiri, paslonnya, kemudian tim suksesnya, kemudian para pendukungnya. Jadi jika tiga-tiganya nggak bisa diamankan oleh paslonnya, berarti kan nggak cocok jadi pemimpin. Ya nggak? Karena itulah maka tentu ada konsekuensi-konsekuensi di mana ada pilihan-pilihan yang salah satu diantaranya itu adalah pilihan untuk diskualifikasi. Ya tentu gradasi daripada hukuman itu sendiri tentu adalah milik daripada pembuat aturan itu sendiri. Nah kemarin di dalam rapat itu ditetapkan akan dipercayakan kepada Bawaslu, KPU dan DKPP untuk membuat aturan itu. Nah saya belum tahu tadi persis seperti apa perkembangannya di teman-teman penyelenggara. Mungkin ada Pak Afan yang bisa menjelaskan pada kita. Oke, jadi kesukarelaan dari partai politik memang tidak ada. Semua arahannya dilempar kemudian kepada KPU dan Bawaslu begitu, Bang Saleh? Nggak ada diskualifikasi, bukan dilemparkan kepada kita ini kan kontestan, kita yang diatur. Kita kan peserta pilkada. Jadi kita diatur oleh penyelenggara. Nah karena itu penyelenggara tentu supaya fair dan adil mereka yang buat aturan dan kita yang akan mengikuti aturan itu. Karena ini pimpinan partainya Bang Saleh sendiri cerita kepada saya. Bahwa di suatu kabupaten beliau bersama petahana yang dicalonkan partai tersebut itu mau mendaftar sudah bilang sama pendukungnya, oke ya, jangan ikut ya, cuman kita yang menurut aturan. Begitu dia jalan ke KPUD, semua ikut gitu loh. Jadi masyarakat kita ini disuruh nongkrong aja dilarang nggak mau, apalagi dukung calon. Gitu. Itu nanti saya tanyakan kepada Pak Pandu Riono. Mungkin tidak masyarakat kita diatur meski aturannya sudah dibuat serapi mungkin. Tapi mungkin terima kasih kepada Bang Saleh Daulay. Boleh kemudian melanjutkan aktivitasnya kembali. Karena nanti pemirsa saat lagi saya akan juga bertanya mengenai realisasi di lapangan seperti apa nanti dengan Pak Pandu Riono, Mbak Titi, bahkan juga Bang Abalin. Sesaat lagi, apa kabar Indonesia Malam?